Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas soal nomor 8, di mana soalnya kita bisa lihat jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 per X1 dan 2 per X2 adalah. Oke, kita kembali lagi untuk mengerjakan soal persamaan kuadrat baru atau PK baru gitu ya. Oke, langsung aja di sini kita tulis kembali apa yang diketahui pada soal, di mana yang diketahui adalah persamaan kuadrat yang lama, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana akar-akarnya adalah X1 dan X2. Lalu nanti yang ditanyakan adalah PK baru, di mana akar-akarnya adalah 2 per X1 dan 2 per X2. Jadi kita tulis seperti ini. Nah, karena kita udah tulis nih apa yang diketahui serta apa yang ditanyakan, berarti langkah pertama untuk mencari PK baru berarti kita coba fokus dulu ke PK yang lama. Di mana kita tulis kembali PK yang lama. Lalu kita cari jumlah akar dan kali akarnya, di mana rumusnya itu adalah jumlah akar berarti 2 akar ini kita jumlahkan. Jadinya X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Nah, karena ini adalah bagian dari formula persamaan kuadrat, artinya A, B, dan C-nya sama. Berarti jadinya min B per A. Lalu kali akarnya adalah, kita kalikan 2 akar ini, jadinya X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, karena sama, tetap juga C per A. Lalu setelah kita udah fokus ke PK lama, di mana kita udah mencari jumlah akar dan kali akarnya, sekarang kita coba fokus ke PK yang baru. Nah, di mana akar-akarnya adalah 2 per X1 dan 2 per X2. Nah, berarti jumlah akarnya, berarti kedua akar ini kita jumlahkan. Jadinya 2X1 tambah 2X2, di mana ini kita coba keluarkan angka 2 sebagai unsur yang sama. Jadinya 2 kali 1 per X1 tambah 1 per X2. Lalu kita samakan penyebutnya ini karena berbeda gitu kan. Nah, jadinya penyebutnya itu kita samakan jadi X1 kali X2, lalu kita kali silangkan gitu ya, supaya lebih mudah. Nah, jadinya kan ini X2 tambah X1 kan, kalau dikali silang. Nah, jadinya kan X2 tambah X1 kan sama aja dengan X1 tambah X2, sifat komutatif. Dan jadinya 2 kali X1 kali X... 2 kali X1 tambah X2 per X1 kali X2 maksudnya. Nah, di mana kita ganti X1 tambah X2 dan juga X1 kali X2. Nah, X1 tambah X2-nya min B per A, terus X1 kali X2-nya berarti C per A. Nah, di mana ini kalau pembagian pecahan berarti penyebutnya tinggal kita tukar tukar posisi gitu ya. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Kalau jadi kalikan, jadinya ini kalau kita kalikan juga ini min 2, terus dikali B per A dikalikan A per C gitu. Jadinya ini kecoret, jadinya min 2 kali B per C. Jadinya min 2B per C. Lalu kita cari kali akar barunya, yaitu kita kalikan 2 akar yang ini, jadinya 2 kali X1 kali 2X2. Salah. 2 per X2. Nah, di mana ini kita kalikan, jadinya 4 per X1 kali X2, di mana tadi X1 kali X2-nya adalah C per A. Nah, jadinya 4 per C per A. Nah, di mana ini kita ganti lagi posisinya, jadinya 4 kali A per C. 4 kali A per C, di mana ini kalau dikalikan sama aja dengan 4A per C. Nah, karena kita udah dapatkan jumlah akar baru serta kali akar barunya, maka kita dapatkan PK barunya, yaitu adalah X kuadrat dikurang jumlah akar baru dikali X tambah kali akar baru sama dengan 0. Nah, kita ganti jumlah akar baru serta kali akar barunya. Nah, berarti jadinya X kuadrat dikurang jumlah akar barunya adalah min 2B per C dikali X tambah kali akar barunya adalah 4A per C sama dengan 0. Nah, lalu kita kalikan kedua ruas dengan C supaya apa? Supaya koefisiennya nanti atau konstantanya nanti tidak menjadi pecahan. Nah, jadinya kedua ruas kita kalikan dengan C, jadinya ruas kiri dikalikan masing-masing dikali C, jadinya X kuadrat kali C, berarti C X kuadrat. Yang ini kan plus 2B per C.
dikali C berarti plus 2B dikali X plus 2BX tambah 4A per C dikali C berarti tambah 4A sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan kuadrat barunya, di mana jawabannya itu adalah opsi yang D. Oke, berarti jawabannya opsi yang D. Kita lanjut ke soal nomor 9.